datang petunjuk. Pak, kalau mau sembuh katanya harus berdoa kepada Yesus. Loh, satu kali mah yang nggak di apa tuh, nggak ada punya respon apa-apa. Ini mah cuma memperolok-olokan aja. Saya meminta penyembuhan kepada Tuhan. Sekarang malah ada petunjuk harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa-apaan ini? Dalam mimpi waktu itu. Iya. Itu bentuk sudah apa bangun, dia datang? Sudah bangun seperti itu. Dalam bentuk apa dia datang? Nah, datang. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini bersama kita mau mendengar kesaksian dari seorang Bapak Muslim asal Jawa Barat. Ya, seperti apa kisah perjalanan hidupnya sampai ia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana awalnya bahwa Bapak ini seorang yang taat di dalam ajaran agamanya, bahkan ia tidak suka dengan yang namanya kekristenan, ya. Tapi luar biasa bahwa ia diproses oleh Tuhan mengalami sakit penyakit. Ia berdoa kepada Tuhannya, ia tidak disembuhkan. Tetapi yang luar biasanya adalah bahwa Yesus yang datang untuk menyembuhkan dia. Akhirnya dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Seperti apa kisahnya kita saksikan bersama-sama. Shalom. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya membesar banyak-banyak terima kasih kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kami. Bahwa kali ini saya akan menyaksikan kesaksian yang maksudnya tiada lain untuk menguatkan iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, nama saya Pak Mas Liono, yang tempat kelahiran ya, tempat awal asalnya Bapak Mas Liono ini dari Tasikmalaya. Memang pada tahun 82 kalau nggak salah, waktu Galunggung meledak. Nah, saya berpindah karena banyak debu, perusahaannya di situ macet, terus menerus cuma menguruskan debu, kebutuhan banyak, saya pindah. Ke mana? Ke Bandung. Datang ke Bandung itu saya sebenarnya tidak punya modal, sebab modal itu waktu di sana di Tasik pada nganyuk. Ya memang namanya keluarga semua, kebanyakan perusahaannya pada topi. Jadi topi itu tidak bisa berjalan karena debu. Kan harus dilibin, diaci, dijemur. Nah kalau tiap hari debu jadi macet itu perusahaan. Kalau kebutuhan memang saya lagi di situ nokok lah. Baru juga ngisi itu juga minyak tanah 8 drum. Baru mengisi beras entah berapa karung tuh, mungkin ada puluhan karung. Jadi saya cuma yang nganjuk-nganjuk aja, nggak ada yang kontan. Nganjuk aja, nganjuk. Sampai sekarang kadang-kadang saya tidak bisa nagih itu. Padahal itu utang ya, memang harus bisa ditagih. Tapi saya tidak berani karena keadaan pada waktu itu lagi pangkus semua. Lalu saya pindah ke Bandung. Datang ke Bandung mengikuti mertua. Saya baru menikah yang kedua. Jadi baru punya satu anak, dedek. Yang paling gede, kira-kira umurnya baru 3 tahunan lah. Baru 3 tahun. Nah, pindah ke Bandung. Di situ tidak lama, malahan adiknya yang bawa dari Tasik meninggal. Ya meninggal di kota Bandung. Tapi nah ada seorang pun yang berani menolong saya. Kalau gitulah kepercayaannya pada waktu itu, kalau orang zaman dulu kalau menarik mayit aja nyewa mobil sampai 2-3 kali lipat bawa yang mati. Itu kepercayaannya pada zaman itu, tapi nggak tahu kalau sekarang mah ya mungkin entah
masih apa entah gimana ya. Tadinya saya mau gendong adeknya, adek ini punya adek kan meninggal di sana, kira-kira umur 2 tahunan lah, atau 1 tahun mungkin. Dia dimakamkan di Porim. Tapi yang menolong, tadinya saya mau gendong ke Porim itu jauh. Ya lakon kalau berjalan mungkin setengah jam atau lebih gitulah, 1 jam barangkali. Nah, tetapi nggak minta tolong, mau nyewa mobil untuk memakamkan anak saya yang kecil itu, ongkosnya harus 2-3 lipat. Misalnya kalau sekarang misalnya satu ya mobil ongkosnya misalnya 100, biasanya misalnya bayarnya harus 300 kalau orang mati. Kalau zaman dulu nggak seperti itu. Tetapi ya puji Tuhan, tetapi ini saya belum masuk ya ajaran Tuhan. Nah, ada seorang Tionghoa yang benar-benar membela. Ini sebagai orang Kristen. Kan kadang-kadang kan orang Tionghoa agamanya Kristen. Pak, dengar-dengar anak Bapak meninggal. Iya, meninggal. Tetapi saya kok mau saya bawa mobil, mobilnya mahal-mahal. Udah, mobil saya pakai aja. Pakai aja mobil saya. Nggak usah bayar. Kasihan. Nah, ini yang telah memberi pertolongan dari Tuhan lewat si engko yang benar-benar mempunyai rasa kasih sayang kepada saya. Ya kalau begitu mah banyak-banyak terima kasih kok. Kalau orang lain mah jangankan cuma-cuma dibayar umumnya juga nggak mau, maunya 3 lipat. Ya udahlah mobil saya pakai. Dibawa tuh sama mobil Pak Pangko ini langsung dimakamkan di Porim. Sekarang makamnya mungkin nggak tahu masih ada nggak tahu enggak, karena makam kalau di situ mah di Porim mah kalau nggak dibeli ya diganti-ganti, ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, di Bandung pindah lagi karena macet usaha, kekurangan usaha, cuma bisa mengubur anak saja di Bandung. Jadi yang hidup adeknya, kakaknya, yaitu adek. Nah, lalu lama-lama punya lagi satu adeknya, yaitu yang laki-laki. Nah, si Cece. Jadi bapak punya anak 2, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, yang masih hidup sampai sekarang. Nah, dari Bandung pindah lagi, pendek kata ke daerah Subang. Dari situ nggak punya modal lagi, cuma punya roda, dibawa Subang. Nah di situ Roda apa itu, Bapak? Iya roda baso, roda baso ya, dibawa ke sana ke Subang. Nah dibawa ke Subang, buat jualan mungkin di sana. Nah ke Subang. Nah datang ke Subang, maju dikit, maju dikit, maju dikit, maju. Deh awal akhir di Subang itu ada lagi kendala. Kendalanya apa? Memang guys, kalau dipikir-pikir, kalau bersahabat dengan yang seagama saya, itu kebanyakan jadi iri, sirik, kalau maju misalnya, seperti itu. Lain dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa mah, misalnya, Tionghoa ini dagang, toko, misalnya toko pakaian misalnya. Di depannya ada yang berdasar, dagang pakaian lagi biasa gitu, orang lain nempel di depan toko nggak masalah. Kalau kepercayaannya rezeki itu diatur sama Tuhan, jadi nggak masalah. Nah kalau kita enggak, paling entereng itu galak banget, nggak lihat kamu udah dasar di depan toko misalnya, toko saya, bang yang belanja gimana kehalangan, dagangannya juga sama dengan saya. Mungkin bicaranya seperti itu. Nah, tapi kalau orang lain enggak, lihat di toko-toko, di jalan raya, di tempat rame-rame, di depannya penuh. Jangan yang kadang-kadang jualan yang sejenis, jualan yang lain-lain, enggak masalah, enggak ada gangguan. Nah, kalau orang-orang lain seperti itu, hamba Tuhan mah, tapi lain dengan. Nah, malah di daerah sana, saya pun seperti itu. Ada sedikit kemajuan,
jualan lama sampai bertahun-tahun. Malah yang dibawa dari Tasik bisa disekolahkan di situ, di daerah Subang, sampai sekolahnya sudah di SMP kalau nggak salah. Adanya juga sudah masuk sekolah. Nah, Sebelum lanjut tuh, Bah, jadi keluarga besar di Tasik sampai hari ini ya, Bah? Iya, Tasik. Nah, di Tasik. Nah, lalu di Tasik pindah lagi dari Subang. Kenapa? Ya memang ada yang sirik seperti itu. Malahan tadinya saya sudah beli mobil kredit. Kalau saya kan jualan kue, kampung, biasanya pakai tanggungan. Sekarang sudah pakai mobil, sudah enak di situ. Malah ada lagi yang sirik. Siriknya itu ya kalau dibilang magic sih boleh aja. Tapi yang saya kira itu cuma racun. Dia hajatan, bukan hajatan, tetapi mau kirim makanan yang telah beracun diantar kepada rumah saya. Cuma saya punya pikiran, ya kalau orang seperti itu mah nggak, ya kadang-kadang ya seperti orang jahat gitulah. Nggak seperti berteman seperti yang tadi bilang sama saya. Itu maunya kalau sudah berteman sama yang jahat itu, kalau ada bantuan kepada dianya diselamatkan, kalau tidak ada ya maunya dihapuskan, dibinasakan. Itu kepercayaan seperti itu. Nah, pendek kata kalau dia mau selamatan katanya. Cuma saya bilang kepada istri saya, si Anu katanya, hati-hati, kan ada masalah. Ya masalahnya cuma sedikit, sepele. Yang tadinya dia itu tukang kue, saya pun dagang kue, malah dia mau memasukkan kuenya kepada saya. Cuma saya boleh menerima, cuma BS-nya harus diterima lagi kalau dipulangkan. Kan seperti itu. BS itu apa, Pak? Ya basinya. Oh, basi. Kan kalau dari belanja dari di situ kan, dari toko juga, dari Pleret, dari tempat ya di Cirebon, dari toko-toko kue, asal ada bungkusnya, yang rusak, yang tidak bisa dijual, bisa ditukar lagi dengan yang baru. Nah ini keadaannya seperti itu, dia nggak mau terima. Tadinya memang perjanjiannya seperti itu, asal diterima BS-nya, yang rusak diganti. Tapi ini nggak mau, jadi masalah. Udahlah kalau begitu mah, ya dia ngotot. Ya akhirnya dari saya punya curiga bahwa orang ini akan jahat. Nanti kalau dia kirim nasi, kirim makanan, jangan dimakan, taruh aja. Dan kalau mengundang saya, bilangin aja sama istri saya, bilangin saja saya tidak ada. Begitu aja. Lalu memang undang. Harus datang Pak, jam sekian ada riungan, mau hajatan katanya di si A misalnya. Oh maaf saja, kata istri saya, si bapaknya nggak ada. Padahal saya sudah ada curiga. Nah, karena saya tidak datang, lalu dikirimkan si makanan itu ke rumah. Cuma aneh, daging ayamnya yang gede-gede, nasinya juga gede-gede, pakai ikannya gede-gede. Nah ini hati-hati, lihat, ini cukup dimakan untuk satu rumah. Apalagi ya kalau kita makan nggak seperti ini, nasinya gede, ikannya banyak, kalau kita nggak ala kadarnya. Tapi ini coba, jadi curiga. Ini awas, jangan dimakan. Udah taruh aja, dikresek, jangan dipakai pakai piring kita, masukkan aja kresek. Lalu dimasukin sama kresek, so kresek gede, ikan ayamnya, ikan masnya, sayur-sayuran, segala macam kresek. Nah, sudahnya dikresekin, saya takut. Kan di keluarga saya itu ada saya, ada si emak, ada dede, ada cece, juga incu. Nah, 6 orang. Kalau dimakan mati semua, terus terang, mati semua. Jangan, nah, diwanti-wanti saja, dikresekin, ikat, gantungkan. Nah,
takut. Nanti kalau pagi subuh ya akan bawa ke sungai, saya akan buang. Tetapi sekarang mah mau disimpan dulu di tempat teruntak, tempat sampah. Di depan kan ada tempat sampah. Di depan toko saya itu ada tempat sampah. Tokonya masih ngontrak. Ada tempat. Tapi mobil sudah punya. Kreditan. Baru 5 bulan, 6 bulan. Ambil dari showroom gitu ya. Nah, sedang enak itu perusahaan. Mungkin di sini berjalan ya usaha. Sesudahnya subuh, saya mau ngambil bungkusan itu di tempat sampah, saya mau buang ke sungai sambil mandi, pikiran saya. Tetapi dilihat si bungkusan itu sudah hancur, kereseknya, sudah hancur, kereseknya. Jadi makanannya udah habis dimakan anjing 3, anjing 3 itu. Ya memang kasihan ya, memang tadinya saya bukan untuk membunuh anjing. Memang anjing ini anjing mahal juga. Biasa dipakai memburu babi. Ya, pakai memburu babi. Kadang-kadang hampir 2-3 kali dapat babi itu. Dijual entah kemana ya, memang tukang nangkap babi. Kadang-kadang sekarang mati, bengong tuh. Dalam 3 hari, ya perutnya sebesar galonan gitulah, gede-gede. Dijajarin aja di depan rumah, depan rumahnya. Saya mau pagi-pagi itu mau pergi ke air. Selang 3 hari itu. Selang 3 hari. Saya tanya. Orang yang memberi nasi, yang ngirim kepada saya, juga orang tuanya di situ ada, yang punya anjingnya ada di situ. Saya tanya, Bet, kenapa ini? Anjing kamu itu kan jalur semua. Tapi kenapa? Bunting, kata saya. Perutnya besar-besar. Dia sebesar galonan gitu. 3 hari. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sakit. Nah ngomong. Kalau ngomong saya akan jelaskan. Tetapi dengan ngomong-ngomong, mungkin di dalam hatinya perasaannya ada. Mungkin si anjing ini makan yang akan dikirimkan kepada si A misalnya. Cuma sama si A dibuang. Dimakan sama anjing. Mungkin dia paham. Sebab ada lagi satu saksinya. Anak yang dipakai hajatan itu sama dengan anjing itu. Dia mau makan, mungkin dikasih makanan yang mau dikirim sama saya. Itulah peraturan Tuhan. Malah anaknya. Senjata makan Tuhan. Mungkin dia itu nggak rahasia kalau kepada orang lain mah. Mungkin rahasianya cuma dia saja ingin membunuh saya sekeluarga. Untung saya ya diberi peringatan sama Tuhan itu tidak dimakan. Kalau dimakan mampus sekarang anak saya semua. Nggak ada lagi. Nah, saya diselamatkan. Lalu saya pindah lagi. Yaitu awalnya berpikir, Dek, sama Dede, sama ibunya, kalau begini kita harus pindah lagi. Bapak jangan, katanya. Biarlah. Ya biar gimana kalau kita nggak mungkin kena jebakan dia. Tetapi kalau anak-anak dikasih makan sama orang itu, ya walaupun anaknya dapat mati, yang sakit kan orang tuanya. Lebih baik pindah aja, biarinlah di mana aja. Akhirnya si mobil itu dimasukkan lagi ke seru, dipulangkan. Udah 5 kali bayar kalau nggak salah, dibayar, dimasukkan lagi ke showroom. Nah, lalu uang yang seadanya di tangan gitu. Kalau di luar mah ya lama ditagih. Kalau kirim lagi dagangan mah sulit. Nagih cuma nagih doang. Banyak di luar ketinggalan, biarlah pakai bayar sana, bayar sini. Akhirnya saya pindah lagi. Anjlok saya di daerah sini. Terakhir Dari Subang ke sini. kira-kira berapa kilometer dari Subang ke Palalangon ini? Ya beberapa kilo ya, mungkin jauh lah. Kok bisa tujuannya ke sini? Ya karena kalau tujuan datang ke sini memang di sini ada keluarga, keluarga si bapak, si mama sebelum meninggal, uaknya. Nah sekarang kemana lagi? Pindah. Nah, udah aja lah ke Cianjur.
Kan di situ ada uaknya. Oh, ayolah, ikut aja. Malam-malam dari sana pergi ke sini. Palalangon sini. Ya, datang ke Ciranjang. 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 Kan di Ciranjang itunya apa? Keluarganya. Uaknya gitu. Datang ke. Ya disambut dengan bahagia. Udahlah sekarang mah. Cuma mau dagang apa? Ya biarin lah. Dagangan seadanya gitu. Dagang apa waktu itu, Abah? Si emak dagang sayuran. Ditambah dengan dagang lontong. Beras. Lontong beras. Ditambah goreng-goreng, yaitu yang sekarang mah mungkin bala-bala. Bawa ke pasar. Banyak itu. Kadang-kadang bikin bala-bala itu sampai 1 tolok. Memang dijualnya kepada langganannya itu warungan. Jadi cepat habis gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia berangkat jam 3 subuh, jam 7 sudah di rumah lagi. Udah habis. Itu saja terus. Kalau bapak suka menjala. Suka ngajala kalau bapak. Ngajala ikan? Iya, ngajala ikan. Nah, udahlah, saya mah bapak mah mau beli jala aja. Kan di situ ada bendungan. Kan orang Ciranjang udah pada tahu kan. Sering yang mancing, sering yang ngajala. Ikutlah. Bendungan Cirata. Iya, ya. boleh lah. Ayo, asal buka aja itunya jalanya. Beli jala. Nah, beli jala, langsung saya berangkat ke sini. Karena saya mundar-mandir misalnya, kalau sehari mah 2 hari biasa, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, berangkat. Jadi kalau lama-lama merasa lelah. Duh, gimana ya kalau begini mah? Jadi capek. Biarlah saya mau nginep aja. Kalau tempat mah punya. Cuma karung aja dibeset. Diamparkan. Itu di bawah pohon bambu tuh. Sekarang juga masih ada. Masih ada. Nah, diamparin di situ. Baru tidur. Kalau adek dititipkan kepada ibunya, yaitu Maen, titip anak-anak, saya mau ya kamu usaha buat makan anak-anak dan saya pun mau berusaha di laut. Sebentar Pak. Nah. Kalau tadi dengar latar belakang Bapak kan keluarga kan Muslim yang kuat semua ya. Ya. Bapak juga dulu Muslim dan keislamannya dulu sampai di mana itu Pak? Ya sampai di sini. Bukan maksudnya Islamnya Bapak itu dulu waktu di Tasik sampai sedalam apa waktu itu? Kalau saya sama orang tua itu dididik ya menjadi Muslim, malah dipesantrenkan di Gontor. Waktu itu kiainya Syekh Abdul Wahab kalau nggak salah. Mungkin karena tahun 54 kalau nggak salah. Tahun 54 mungkin sudah hilang. Sudah tidak ada di dunia gitu ya. Sudah meninggal, tapi dulu juga masih sudah tua lah. Nah, jadi saya keluar dari Tasik, beragama Islam, dan terus berpindah-pindah terus Islam. Ya, detik-detik sudah terakhir saya percaya kepada Tuhan yang udah ada di daerah sini. Tunggu dulu, jadi Bapak tahu nggak di lokasi Palalangon ini Kristen semua, sedangkan Bapak Muslim? Iya. Nggak tahu. Pertama mah enggak, cuma sudah ada di sini. Kok banyak. Mungkin dari Sipon ya. Sudah kelihatan di situ banyak gereja sampai sini. Kalau salah gereja itu masih baru ada 3 kerasulan baru. DKP-nya ya ini. Nggak tahu tuh waktu itu masih ada 3 berapa gereja itu. Kalau sekarang kan udah banyak gitu ya. Kalau dulu itu masih muslim. Jadi sudahnya saya masuk sini, baru saya akan mengenal Tuhan. Bagaimana itu ceritanya? Nah. Sesudahnya datang ke daerah sini, saya pindah ke Bandung dari Tasik, pindah ke daerah Subang, malah datang ke daerah sini, malah dari daerah datang ke sini mah modal nggak punya, habis dipakai sana, pakai sini, pakai berobat, saya punya penyakit. Itu waktu datangnya ke sini itu saya sudah
hampir berapa tahun ya, Hmm. mungkin lah lama. Nah, sebentar. Waktu Bapak pindah kemarin kan tadi kan cerita tinggal di dekat pohon bambu. Ya, ya, Itu berbentuk apa rumahnya di ya, bukan rumah, Ah. ya cuma diamparin aja di bawah situ? pakai karung. Kalau malam, kalau siangnya kan ngejala, Hmm. kalau mau tidur ya tinggal ngampar aja. Hmm. Di luar nggak ada rumah, nggak. Udah. Ya namanya orang nggak punya ya seperti itu. Sama Di ibu. makam, Oh, di makam, di makam. makam di dekat pohon bambu. Iya, Makam apa? makam orang Kristen ya, Oh. makam orang sini. Hmm. Tapi begitulah, Hmm. kalau di makam terus terang aja, dari dulu pun, kalau di makam orang Kristen, Hmm. nggak takut. Oh gitu. Mungkin dia tuh takut di sana kan tiap makam ada salibnya. Takut sama salibnya, nggak ada setan, nggak ada. Berapa lama waktu itu? Bukan Di- hampir 2-3 tahun lah. Orang Tinggal di sini makam pada itu? tahu, iya. Hmm. Orang sini sudah pada tahu semuanya juga. Pada masanya, pada itu mungkin kalau anak-anak yang sekarang mah mungkin tidak tahu. Hmm. Tetapi Bapak Jasid, itu teman Bapak, itu rumahnya sebelah sana. Hmm. Ujang, Hmm. yang di sini, Hmm. nah itu tahu orang tuanya. Kebanyakan memang kalau yang masih ada memang ada. Tadi Pak Ujang bilang selain Bapak Muslim orang baru di sini, Bapak juga katanya preman dulu. Bagaimana itu Nah, ceritanya? iya, memang saya memang orang jahat. Tetapi jahatnya bukan jahat pembunuh. Ah. Kalau membunuh saya tidak. Hmm. Cuma misalnya kalau ada orang mau bunuh, ya bunuh lagi begitu aja. Pikiran saya, tetapi belum pernah ada yang membunuh secara terang-terangan. Katanya juga tadi Pak Ujang bilang sampai di ini bisa bikin api, di ketek bisa bikin api. Bagaimana tuh ceritanya? Wah, itu ya memang kalau dulu mah itu namanya kanuragan. Kalau bahasanya begitu Tapi kanuragan. punya ilmu dulu Abah. Iya punya, kalau memang waktu dulu pesantren yaitu di satu tempat dipelajari ya ilmu-ilmu seperti itu. Nah, ilmu kanuragan. Jadi memang bisa keluar api dari Nah, gembok. iya kalau dulu mah, tetapi kalau sekarang mah Itu bukan sulap, bukan sulap. bukan. Ya lihat aja di depan orang. Jadi api Iya. yang diketek bagaimana? Ya. Lah itu mah gimana ya? Kalau dari tangan, nah, ya ketek juga kalau digesek-gesek itu keluarnya asap. Oh. Iya, kalau dulu. Tetapi memang saya memang brutal juga. Tetapi brutal bagaimana tuh Abah? Ya kalau brutalnya saya kalau orang jahat mau dilawan kejahatan. Lain dengan Tuhan Yesus. Iya, tunggu dulu. Jadi kebrutalan Abah itu semua kampung di Palalangon ini kenal. Abah seperti itu orangnya. Ya memang kalau yang udah tahu memang tahu. Kalau yang enggak ya enggak. Oh iya, iya. Ngerti. Oke, balik ke cerita yang tadi Abah. Jadi waktu 3 tahun tinggal di kuburan di bawah pohon bambu, ya. Di situ ke Abah yang mengalami sakit itu? Nah, silakan. Sesudahnya lama, terus munar-mandir. Entah berapa tahun lamanya saya ada di bawah pohon itu, bambu di sana, di Palalangon di sini di kuburan. Tunggu sebentar. Jadi kuburan itu adalah di dekat pantai Cirata. Nah iya Bu, di pantainya itu. Oke. Ini kuburan, di sininya pantai. Nah di situ ada pohon bambu. Nah di situ tempat tidur Bapak. Kalau malam, ya, kalau siang mah ya nggak jala. Bisa masih Ujang. Sekalian cari penghidupan di sana. Ya. Kalau sudah punya rezeki baru diantarkan, ya dijual itunya. Ikannya. Hasilnya, iya dijual. Ada tuh yang membeli, yang kecil, anak besar begini misalnya. Jual, kalau punya uang baru saya pulang ke Cikampek, ke Cilajang, diantarin sama terus aja munar-mandir. Ya lama-lama Dedek menikah. Dedek menikah, udah dewasa kan. Anak Dede ini adalah anaknya Abah yang juga ada kesaksiannya di kita teman-teman. Ya, Dede Haryadi namanya. Oh iya. Ya. Lanjut ini menarik nih. Dari itu lalu ditikahkan, menikah. Nah, menikah dengan siapa? Cerita dulu, mungkin jangan sampai lewat. Nikahnya memang dengan saudara Moni. Dia bilang, anak saya itu, Pak, mungkin akan ada yang datang ke sini, mungkin kenalan Dede. Dede bagaimana? Nerima? Ya mau lah katanya. Memang sudah dewasa gitu. Di SMA, baru keluar SMA. Malah belum keluar.
belum keluar. Udah kenalan sama Udah kenalan, Monik. ya. Masih sekolah, dikawinkan. Tapi dikawinkannya juga nggak di tempat, yaitu di Ciranjang. Tapi saya dengar tadi dari Pak Monik, memang dulu nggak setuju sama Pak Nah, Monik. iya. Kenapa itu? Karena dia itu cuma bilang, memang orangnya orang mana? Ya kalau orangnya keturunan Tionghoa, wah. Kalau orang Tionghoa memang agamanya Kristen, ya biasanya. Memang. Orang Manado misalnya, orang Tionghoa itu udah jelas kan, orang Batak udah jelas kan. Dari namanya juga ya mungkin Bapak Tuhan. Cuma orang Sunda seperti Bapak, kalau dibilang hamba Tuhan itu banyak orang nggak percaya. Iya, teman-teman, kenapa disebut hamba Tuhan? Karena iparnya mantunya Abah ini, Pak Moni, adalah pendeta. Iya. Betul kan? Iya. Ya, lanjut. Tapi Pak Moni ini mau kawin sama anaknya Abah, namanya Dede. Ternyata tadinya katanya tadi Abah nggak setuju. Nggak setuju mulanya. Loh, kenapa? Kamu pilih orang Kristen. Kan maunya Bapak itu orang Muslim. Bapak belajar ngaji, kamu juga belajar ngaji. Ustaz dekat. Tetapi sekarang mau punya suami orang Kristen. Biar datang aja ke sini. Lalu datang. Begini, kalau kamu mau meminang anak saya, enteng-enteng berat. Enteng-enteng berat. Ya, entengnya saya tidak mengharapkan mahar yang mahal, gede-gede. Apalah adanya itu. Cuma mahalnya, yakin bahwa kamu itu orang Kristen. Berani nggak kalau kawin di KUA? Ya berani Pak, ya boleh kalau kawin. Mau di KUA? Iya mau. Ya udah, dikawinkannya di Tasik. Kan itu mah kawin di Tasik jadi KUA. Juga nggak pada tahu di sini, sebab Dede masih sekolah. Nah, kawin kan di Tasik. Nah, tetapi ya pada waktu itu terus terang aja saya merasa tertipu. Merasa tertipunya gimana? Sudah diselamatkan dengan cara kawin di KUA, yang artinya kawin di KUA itu mungkin kejadiannya harus masuk agama Islam. Kan di situ syaratnya syahadat. Nah, kalau sudah syahadat, mungkin ya itu masuk Islam. Masuk Islam. Jadi saya bebas. Nah, karena itu pertikahannya. Tapi lama-lama merasa tertipu, ya kembali lagi. Sesudahnya kawin. Jalan lagi ke gereja. Ya kadang-kadang mungkin kepada istrinya, yaitu sama anak saya, Dede. Mungkin dia ngawanti-wanti kalau ada si bapak mah, biarinlah, nggak usah ke gereja misalnya. Sebab ini akan jadi masalah. Biar ada aja di rumah. Memang saya sengaja, nah kalau berangkat dari sini, supaya datang ke sana hari Minggu. Selalu, setiap hari Minggu. Ya memang kalau jaraknya nggak sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Tetapi berangkatnya tetap datang ke sana supaya ada hari Minggu. Supaya lihat. Bagaimana keadaannya, perkembangannya bagaimana. Jadi Muslimnya enggak. Apa masih tetap? Malah jadi. Malah jadi menjadi-jadi. Ya kelihatannya memang kalau ke gereja dia nggak tahu. Pagi-pagi itu sudah berangkat. Kemana mau nih lah. Biasa aja cari nafkah, cari apa. Gitu. Oh biarin. Ya udah tenang. Cuma ya pagi-pagi jam subuh dia suka nyetel musik, yaitu ujian. Nah itu kejadiannya di rumah Bapak? Di rumah siapa tuh? Di rumah Dede. Kalau saya masih di sini, saya mah cuma nengok ke sana. Nengok anak. Bagaimana di situ keadaannya gitu ya. Nengok, ya nama pujian, wah dimatiin aja. Udahlah, strike, keluarkan kasetnya. Udahlah kadang-kadang karena
karena waktu itu yang di setel lagu-lagu gereja. Iya. Tahu apa waktu itu yang di setel lagu gereja? Ya memang di situnya kan ada nama-nama Yesus. Oh, di dalam iya. pujian. Hmm. Ya, Hmm. udahlah. Ini perasaan bising saja begitu. Jadi datang Abah, dimatiin listriknya katanya. Iya, dimatiin aja itunya. Oh, tipnya atau listrik? Tipnya. Oh, tipnya. Tipnya dimatiin aja, kasetnya dikeluarkan. Kaset. Iya, zaman kaset kalau dulu. Zaman pita ya. Iya. Saya tahu sedikit kenapa, karena Pak Moni udah cerita. Jadi ini beliau disaksi pelakunya. Jadi diambil kaset pita. Ya. Nah, katanya itu pitanya yang dulu itu. Iya, karena dulu ya diinjak-injak. Injak-injak. Iya. Itu zaman dulu waktu saya belum menerima Tuhan Yesus. Seperti itu kekejaman saya. Dan juga nggak hanya itu katanya. Abah coret-coret katanya. Nah, iya, malahan di rumah. Bikin lapan. Apa itu, Pak? Itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Strip. Gede. dengan huruf Arab aja. Maksudnya alatnya? Iya. Ya itu aja. Pakai arang. Pakai arang. Gede-gede. Biar kelihatan. Karena Abah nggak senang nggak setuju mantu ini. Iya. Kok dulu udah ngucapin 2 kalimat syahadat kok malah tetap jadi Kristen, malah makin jadi Kristen ya. Iya. Ini masalahnya. Gimana? Ya akhirnya saya punya penyakit yang luar biasa. Ini awalnya. Awalnya. Tunggu, jadi sudah ada di sini. Detik-detik akan menerima Tuhan, yaitu awalnya dikasih penyakit. Jadi kalau sekarang misalnya dipikir, dibulak-balik, saya merasa untung punya penyakit. Penyakit apa itu, Pak? Coba. Ya ginjal, batu ginjal. Oh, waktu itu. Jadi kalau dipikir zaman sekarang itu untung saya dikasih penyakit. Kenapa untungnya? Sekarang. Ya dibalik penyakit ini, saya kena Yesus. Disembuhkan. Coba ceritain. Ini penting nih kita dengar nih. Ini kan singkat banget nih. Ya. Apa namanya penyakit, sembuh terima Yesus, tapi ceritanya yang luar biasa. Ayo, Pak. Saya sakit, mau dioperasi, nggak punya duit. Sudah punya kolam. Dibantu sama mantu saya, dibeliin busa. Ditaruhnya di sini malah. Dekat ke rumah si Ujang ke sana, dipindahkan ke rumah si Ujang. Ditaruh di sini, kalau dibawa ke kolam nggak ada tempat. Ditaruhnya di sini. Satu truk. Satu truk? Iya. Banyak bener. Lalu, Jang, gimana nih? Kan kenal kan si Ujang. Padahal saya waktu itu masih muslim. Kenalnya Mas Ujang. Ini saya mau titipin, ini apa? Busa. Kalau ada yang beli, ya jual, harganya sekian. Ini buat bikin kolam. Nah, lalu bikin kolam satu. Ada bagaimana dari hasil penjualan ini aja. Buat beli bambunya, beli kayunya, dibawaan ke sana. Akhirnya ya seperti kupu-kupu lah. Di tengahnya rakit tempat tidur. Di sini kolam, ya seperti kupu-kupu gitu. Belum membentuk kolam seperti biasa, belum ada rumahnya lama-lama. Tapi sebentar dulu, Pak. Ya. Kan Abah kan nggak senang sama mantu yang Kristen ini. Ya. Tapi kok dia bantu Abah? Bagaimana ceritanya? Ya mungkin dia mah kasihan aja. Biar dimaafkan aja ya soal kesalahan itu ini mah. Nah kayak segan-segan ya. Memang kalau orang Kristen ditanam itu kasih. Amin. Nggak ada kebencian, walaupun berbuat bagaimana orang berbuat. Mau kecewa mau apa, kita mah harus baik aja. Bahkan sekarang banyak keterangan yang ditangkap sama Bapak. Malahan garong pun harus disuguhi. Suguhan gitulah. Dikasih makanan. Musuh. Iya, musuh juga. Harus seperti itu. Ya, anak saya juga seperti itu. Hatinya lah seperti itu. Terus dibawa gini. Akhirnya saya jadi kolam. Akhirnya tumbuh penyakit, makin berat. Nah ini, kalau tadinya mah ya saya mah nggak apa-apa, datang ke sini mah pertama mah, cuma sudah punya kolam, saya dikasih penyakit. Bagaimana Tuhan ini, belum kenal Tuhan, ya pada Allah aja. Bagaimana saya sembuh. Sebentar, Mbak. Emang seberat apa sakit Abah waktu itu? Aduh, nggak bisa bangun. Kalau sudah kamu ini, perasaannya pinggang ini patah. Perasaan saya patah, pinggang itu. Kencing juga susah. Ini mau patah perasaan saya. Kalau mendekong aja. Berbulan-bulan
Kalau biasanya memang terasa, tapi sekarang misalnya 1 bulan 1 kali, nah, terasa sembuh lagi. Tapi itu sudah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Aduh, bingungnya, susahnya. Cuma istri saya yang ngelapin, mau makan, ya kasih makan, mau mandi dilapin. Cuma istri aja. Nah, kalau malam dia ngaji, minta kepada Tuhan. Saya pun juga berdoa, sembahyang, sambil duduk juga bisa kan. Gitu. Terus, tetapi yang datang itu cuma petunjuk. Nah, pertama, ini sudah ada di kolam, sudah punya tempat. Kalau tadinya mah saya belum punya, ya tidur juga di bawah pohon bambu, cuma dibantu sama anak. Ya, akhirnya saya menjadi kolam. Nah, akhirnya penyakit saya mungkin lama, malah mungkin berat. Saya mau jual kolam ini untuk biaya pengobatan. Nanti kalau kurangnya mungkin saya akan minta kepada anak saja. Lalu si kolam itu Bapak panen. Sedangkan uangnya dapat pinjam. Rumahnya sebelah sana. Yang beri pinjam kepada saya. Pak Aceh namanya. Masih ada orangnya? Ada, tapi perempuannya, kalau lakinya udah meninggal. Yang beri pinjaman itu masih ada. Kalau panen, pulangkan. Nah, akhirnya saya sakit terus-terusan. Malah ditipu, panen juga. Ya itu sama orang Sokrat. Oneng namanya. Tadinya saya mau, ya kalau saya sehat mengetahui lah. Kalau saya sehat, mungkin ya berantem. Mau main golok, mau adu saya di sana. Berani. Tetapi saya sakit. Nggak berdaya. Jangankan berantem. Mau bangun pun nggak bisa. Ya pasrah aja. Udah. Mau mengobati kapan ini saya bisa punya keleluasaan. Mana penyakit berat, mana ditipu, ya udahlah. Yang saya bilang itu netes semplek nincak semplak. Ya kalau orang Jakarta bilang mah udah jatuh ketiban tangga lagi. Susahnya itu. Lah udah, mungkin ujian dari Tuhan Yesus. Tetapi saya berpikir itu seperti itu sekarang. Kalau dulu mah ya cuma gimana. Kalau belum ada keterangan. Tapi tetap minta Allah ya, iya, yang sembuhkan begitu ya. Minta disembuhkan aja. Tapi gimana ya? Katanya ya, waktu itu juga, selain itu juga Abah tambah rajin baca Al-Quran. Iya, masih. Masih. Saya suka sekali-kali berwudu langsung baca Al-Quran. Ada Al-Quran. Malah ditinggalkan. Sebab pemiliknya sekarang orang Muslim. Ditinggalkan aja di situ. Ditaruh di atas. Lanjut, Pak. Nah, baca Al-Quran. Kalau istri saya sama ngaji Yasin tuh ya. Biasanya tiap malam surat Waqiah, surat apa ya? Kalau surat Yasin itu memang dia pandai itu baca Al-Quran. Kalau Abah bisa baca Yasin? Ya bisa. Bisa. Karena situ ada hurufnya. Ibu saya yang juga bisa. Iya. Kalau ibu mah malah lebih hafal daripada saya. Nah, malah yang datang cuma petunjuk. Pak, ya pada satu malam mimpi. Pak, kalau Bapak mau sembuh, kan yang dipinta itu cuma kesembuhan. Mana mau jual ikan juga malah ditipu orang. Uangnya nggak ada. Mau dijual aja kolamnya sekarang. Tapi harus diperbaiki lagi. Kan kalau bambunya 6 bulan itu hancur. Harus diganti. Kalau yang beli kan harus yang bagus. Gitu. Datang petunjuk. Pak, kalau mau sembuh katanya harus berdoa kepada Yesus. Loh, satu kali mah yang nggak di apa tuh, nggak ada punya respon apa-apa. Ini mah cuma memperolok-olokan aja. Saya meminta penyembuhan kepada Tuhan. Sekarang malah ada petunjuk.
harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa-apaan ini? Dalam mimpi waktu itu. Iya. Itu bentuk Sudah apa dia bangun, datang? sudah bangun seperti itu. Dalam bentuk apa dia datang? Nah, datangnya itu anak-anak, kira umur 8 tahun. Cuma itu aja, harus berdoa kepada Tuhan Yesus katanya. Masih ingat nggak kira-kira kayak apa gitu rupanya dia datang gitu? Tuhan Yesus itu bukan petunjuk itu ya. Yang anak itu kira-kira ada bayangan nggak kira-kira kayak ya apa? Ya memang bentuknya anak itu rambutnya sebahu, pakai baju putih sedengkul, pinggangnya diikat sama kain yang sama dengan bajunya, cuma dililit sama kayak seperti tambang, seperti itu. Jadi saya nggak jawab apa-apa. Tunggu cuma sebentar. Itu aja. Waktu itu kalau mau sembuh minta sama Yesus. Iya. Tahu nggak dulu itu Yesus siapa? Yesus itu belum tahu. Belum tahu. Siapa Yesus siapa gitu? Yesus itu? Kalau mungkin Yesus itu mungkin ya Tuhannya orang Kristen gitu. Oh gitu. Perkiraan. Tapi belum tahu benar. Gitu. Belum tahu benar. Yesus itu mungkin Tuhannya orang Kristen. Enggak. Kalau sudah bangun. Ngobrol sama si emak. Malam tadi ngimpi apa? Ya kalau mau sembuh saya harus berdoa kepada Yesus. Yesus itu kan Tuhannya orang Kristen. Enggak, katanya, katanya, itu apa benar nggak tahu itu. Enggak. Mangkuk 3 hari, 3 malam, 3 malam, datang lagi. Sosok yang sama. Sama. Bajunya, senyumnya, segala-galanya, rambutnya masih itu juga. Kan aneh. Pesannya juga sama? Sama. Cuma ada tambahnya. Membawa sepeda kecil. Itu namanya anak-anak itu bawa sepeda. Loh. Saya lagi celangak-celinguk berada di tempat yang begitu. Ya gunung kecil. Di bawahnya penuh lumut. Berdiri pun susah. Nah, ada makanan itu ini. Ke dalam, di depannya curam. Kesini curam, kesini curam. Cuma kelihatan dari sana, di seberang sana, jauh. Ini kan lautan. Lautan jauh banget. Di seberang sana, kelihatan ada tempat terang. Nah, mungkin di situ banyak orang, pikiran saya. Nah, saya ingin ke sana. Tetapi kemana jalannya? Gitu. Lagi celangak-celinguk, kesini curang, kesini curang, nggak ada jalan. Nah, tidak lama kemudian ada yang negur dari belakang. Pak, lagi apa di sini? Ya anak itu lagi. Anak itu lagi. Pakaiannya, tapi kalau dalam mimpi ya mungkin jadi baru aja ketemu, padahal sudah 2 kali yang sebenarnya. Datang lagi. Nah, yang sekarang mah ya bawa sepeda. Nah, Pak. Oh begini, nak. Saya ini ingin nyebrang. Tuh, ke tempat sana. Dari kelihatan dari sini. Situ kan gedungnya tinggi-tinggi. Juga terang, lampunya bagus-bagus. Terang dah kelihatan dari sini. Biar gitu. Kalau di sini cuma lumut, nggak ada makanan, nggak ada apa. Mungkin saya kelaparan, mati di sini. Ya gampang, Pak. Kalau mau ke sana mah. Si anak itu sambil bawa sepeda di belakang saya. Gampang gimana? Begini aja, Pak. Nah, kalau Bapak mau ke sana, gampang. Berani nggak kalau naik sepeda ini? Loh, kalau sepeda kan logikanya ya, kalau di dalam pikiran saya harus di jalan rata. Jalan rata. Mana ini mah ke bawahnya nyungsep. Karena sananya laut, mana bisa. Sepeda ditunggang ini pasti nyungsep, mati. Enggak, tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Asal berani Bapak naik sepeda ini, tanggung jawab Bapak mau ke sana selamat di jalan. Loh, benar. Iya, benar, coba. Ya. Jadi saya akan memberanikan diri, sebab tinggal di situ juga pasti mati karena tidak ada makanan. Bolehlah. Bagaimana nanti aja. Kalau benar-benar mah tanggung jawab Bapak akan selamat kalau sampai sana. Kalau naik sepeda. Boleh. Baru juga duduk, pegang setangnya. Setangnya dipegang. Ininya naik ke pedal gitu. Malah didorong dari belakang.
Seng, disangka bakal nyungsep, terbang. Nah, malah gembira ada di dalam hati itu. Nengok ke belakang, sampai tangannya lambai-lambaian. Terus. Nah, ini petunjuk saya. Kira-kira 30-40 meter mau turun ke bawah, di atas ya. Mau turun, nah sudah ada di sebelah sana, di seberang. Anak yang tadi tuh udah ada di seberang. Nah, begitu cilek ke bumi, aneh. Ban depan itu hilang, bannya yang depan itu hilang, ban belakang juga hilang. Jadi yang dipegang sama saya itu setangnya dan palangnya. Jadi merupakan salib. Seperti di gereja itu di atas. Kok jadi begini, jadi salib? Nah, saya keliling-keliling di situ kan, dari atas kelihatan si anak itu ada di situ. Tapi nggak ada lagi. Hilang si anak itu. Cuma saya keliling-keliling, dalam pagarnya itu masih dipagar. Cuma di dalam gedung yang tinggi-tinggi itu mentrok yang sama dengan yang dipegang sama saya itu adalah salib. Nah, ini yang menjadi kepercayaan saya. Tuh, ini bukan sembarang petunjuk. Tetapi ini utusan dari Tuhan. Udahlah, saya ngeri. Kalau ingat ke sana, penderitaan saya memang begitu berliku-liku, kesalahan ke sini, ke sana, ke sini, mahan ada yang ada. Akhirnya di daerah sini, mencoknya di sini, saya merasa bersyukur. Kalau sekarang merasa bersyukur dikasih penyakit oleh Tuhan Yesus, yang ujungnya ditolong sama Tuhan Yesus juga. Nah, ini kegembiraan saya. Mungkin kalau tidak lewat itu, mungkin tidak akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mungkin saya akan tetap ada di tempat yang gelap. Seperti itu. Nah, jadi saya sudah merasa bahagia. Kalau dipikir zaman sekarang mah ya bahagia. Jadi saya untung dikasih penyakit begitu aja. Memang kalau dipikir orang gila ya kalau dikasih penyakit. Malah untung gitu kan. Tapi dibaliknya kasih Tuhan ini jadi ada kegembiraan, yaitu pindah akidah. Yang tadinya saya dari agama lain, sekarang tunggu dulu sebentar. Jadi waktu itu kan Abah masih sakit. Ya. Waktu dapat mimpi itu, ya, dan mendapat salib ujungnya itu, ya, masih sakit waktu itu kan? Ya. Pagi-pagi bangun, habis mimpi, ceritakan lagi sama Mak. Mak, mimpi lagi, mimpi apa? Ya anak-anak itu lagi, cuma bawa, ya coba saya berkomunikasi, ya bertukar pikiran cuma dengan si Mak aja, nggak mau dengan orang lain mah. Walaupun banyak mundar-mandir orang Kristen di sini, saya nggak mau. Sebab kalau jawaban dari manusia lain-lain. Kalau kita ngobrol sama orang Muslim misalnya, wah itu mah riban lah, menghias tidur misalnya, berolok-olok aja, jangan percaya. Nah kalau dengan orang Muslim, itu Kristen, oh itu bagus Pak. Nah gitu. Jadi kesimpulannya, jadi gimana ya? Jadi nggak ada kepastian. Jadi lebih baik tanyakan lagi kepada Tuhan. Nah, sudah mimpi begitu, lalu saya berdoa, lalu saya berbicara dengan istri saya, udah aja begini, saya sudah 100% percaya kepada Tuhan Yesus karena mimpi tadi, supaya itu menyelamatkan, yaitu salib itu menyelamatkan dunia ke akhirat. Sudahlah, pindah aja. Sekarang harus berdoa. Ya berdoa yang biasanya baca-bacaan Al-Quran, disimpan aja di atas lemari, makan mungkin ketemu udah yang membelinya, ditinggalkan gitu. Nah, lalu berdoa. Berdoanya gimana? Ya begini aja, mendukung kepada Bapak. Bapak itu yakin 100% percaya kepada mujizat Tuhan. Cobalah sekarang kasih pertolongan dari Tuhan Yesus, supaya suami saya ada dalam kesembuhan. Itu saja berdoa. Ya mungkin dia seperti itu berdoanya, saya pun seperti itu. Ya berdoa terus.
minta-minta kepada Tuhan Yesus benar-benar supaya melawat saya, walaupun 1 detik, minta penyembuhan saya, supaya saya sehat. Sebab kalau mengikuti ajaran Tuhan, harus datang ke gereja, harus bersama-sama dengan hamba Tuhan di gereja. Nah, kan itu harus sehat. Jadi yang diminta sehat saja, itu aja. Tidak minta apa-apa. Ya, yang tadinya saya mendekem, mau tidur, susah, mau makan juga, ya seperti anjing ngedapungin tulang. Ya, seperti anjing ngedapungin tulang. Dilapin, mau mandi dilapin. Pagi-pagi saya bangun. Pada malam itu, mungkin Tuhan Yesus melawat saya. Atau jeritan tangis saya, air mata saya, ada jawaban. Ya nyatanya pagi-pagi sehat. Pagi-pagi sehat. Tidak ada yang terasa. Yang tadinya ini serasa patah. Nah, ini mujizat Tuhan. Tambah percaya. Tambah keyakinan. Udahlah. Nah, kalau sudah sehat begini gimana? Mau ke gereja. Ini dekat. Kalau makan sebelah sana kan. Tempat tinggal. Di laut. Cuma nggak jauh. Ya paling-paling dari sini ke rumah Pak Ujang, enggak, masih jauh, masih dekat itu, kurang. Paling ke ujung ini rumah ini tuh. Dari pinggir nggak jauh. Nah, dari pinggir. Nah, udah, saya mau ke gereja. Tapi bingung, mau ke gereja bingung. Bingungnya kan saya orang Muslim. Apalagi teman-teman saya kan banyak kiai-kiai yang dari apa tuh? Dari sebelah sana Ciranjang, pada datang ke rumah, biasa kok, adon apa, ngajala atau mancing, teman-teman saya, dari Babakan Soka, sering datang. Nah, jadi orang sini pada tahu, Bapak kok orang Muslim, kenapa masuk ke gereja? Curiga kan, apalagi zaman itu zaman bom-boman, zaman bom di Bali, di mana-mana meledak. Jadi kejadian ini gereja-gereja yang iya. Maksud saya ini kejadian banyak ini pembakaran gereja itu. Cikampek juga nggak jauh-jauh dibakar tuh. Jadi saya ragu-ragu, duduk aja tuh di terasnya tuh. Sekarang juga tuh, ada terasnya tuh. Ada teras di situ, duduk aja di situ. Kedengaran kan dari dalam. Kalau Bapak Pendeta lagi khutbah. Nah, dari mulai para majelis di sini. Berbicara, terus para pendeta mimbar, nah terus pembacaan segala macam kedengaran. Nah kalau sudah doa syafaat ya. Nah sekarang kan Bapak tahu itu doa syafaat. Kalau dulu apa tuh? Kalau dulu nggak tahu, cuma doa bersama aja mungkin ya seperti itu. Sekarang mau tahu kan doa syafaat itu. Ya itulah sekarang doa syafaat lah ya, kita ngerti nih. Doa syafaat di situ. Saya lari, takut kan. Oh setelah pada keluar. Jadi sebelum selesai acara, selesai udah langsung kabur dulu lah. Iya. Kan ditutup kalau di sini mah pintunya. Ditutup, kalau mau mimbar ya ditutup. Kalau jemaat sudah masuk semua tutup. Jadi Bapak duduk di situ di luar. Ya, orang di dalam. 3 kali saya datang ke sini, tapi belum masuk. Mendengarkan aja, oh begini ya ibadahnya orang Kristen. Nah, apalagi tuh ngerinya. Yang tadinya pujian-pujian diinjak-injak di rumahnya. Terus lagu-lagu kaset yang dulu yang mantuin ya. Oh begini caranya. Baru saya tahu. Maaf ya Tuhan. Mungkinlah Tuhan memaafkan. Tentang yang dulu diperlakukan sama berdosa. Jadi saya yang banyak dosa itu. Ampunlah segala. Gitu. Oke, lanjut. Lalu saya waktu itu kenal sama Mahaar, penduduk sini. Meninggalnya hampir bersamaan dengan suaminya. Dulunya Mahaar meninggal, istrinya masih belum lama lah, paling minggu-mingguan. Kristen atau Muslim? Ya orang sini, Kristen. Agama Kristen. Nah itu waktu itu Mahaar ini lagi jadi majelis. Waktu itu. Saya tanya kepada, jadi nggak ada ujungnya kalau kucing-kucingan begini mah. Walaupun memang mendengarkan sih mendengar di luar, tapi nggak
ya nggak umum aja lah gitu kalau mendengar di luar mah ingin masuk. Tapi caranya bagaimana ya curiga banget. Orang tahu mungkin bengong yang ada di dalam, tapi itu belum begitu aman. Tapi sekarang lalu dikasih petunjuk sama Mahar. Kalau saya mau masuk Kristen, Bu, bagaimana caranya? Malah Mahar juga bengong lagi. Loh, kenapa sih? Mungkin percaya, mungkin enggak. Mahar itu, majelis itu waktu itu. Percaya, ya tanya lagi. Sekali mah nggak menjawab, diem aja. Iya, Bu bagaimana caranya? Ini benar-benar saya tanya. Saya mau masuk Kristen gimana caranya? Gitu. Ya kalau mau masuk Kristen ya harus datang aja ke Biston. Kan Biston. Nah ini di belakang gereja ini ada Biston di situ. Masuk aja ke sana ke Biston. Nah di situ. Tunggu dulu sebentar. Biston itu artinya kalau sekarang nih yang paling kenal semacam seperti persekutuan doa atau kelompok doa. Iya. Biston namanya. Ya kalau di sini mah ya mau merencanakan persiapan untuk hari Minggu peribadahan. Nah di situ berkumpul ya. Ya udah ke sana aja. Bapak kesaksian di sana. Ya. Ya, nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari ya dihitung. Ya akhirnya tunduk pada hari Jumat, yaitu hari perkumpulan para majelis dan para pendeta di situ. Saya ketuk pintu, Biston dikasih tahu sama Mahar, datang aja ke Biston. Biston itu sebelah mana? Ya belakangnya gereja ada bangunan. Oh iya. Trok, assalamualaikum. Ada yang jawab. Aduh. Ya belum tahu di Salom kayak apa. Jadi ketawa ada, ya jadi ngeri ada gitu. Itu meriwayatkan saya seperti itu. Assalamualaikum. Ada yang jawab, didorong aja sebab kelihatan di bawahnya ada sana. Mungkin ada orangnya di dalam. Didorong, pintunya buka. Bengong. Ya jadi majelis orang sini semua. Mungkin sekarang sudah ganti-ganti ya. Sudah ganti-ganti. Ya kalau zaman dulu mah mungkin teman-teman saya juga sering ke laut. Nah, yang menjadi itunya itu majelisnya bengong. Ada apa Pak? Duduk aja. Silakan duduk. Oh begini Pak. Terus aja kesaksian dari awal. Saya yang ujungnya ingin memasuki ajaran Tuhan Yesus. Saya sudah beriman, malah saya bermimpi sudah 3 kali kasih petunjuk dari Tuhan Yesus bahwa saya dikasih kesembuhan. Malahan sekarang saya ingin masuk gereja. Oh boleh Pak, sini ada perjanjian, sini tulis yang Bapak. Nah baru saya masuk. Aman. Baru masuk aman, saya merasa gembira, merasa lega. Hidup saya menjadi muda lagi. Perasaan saya yang tadinya uring-uringan ya hampir mati, setengah mati aja udah. Ya udah ada harapan hidup. Yang seperti itu, pindah sana pindah sini. Ya, akhirnya Tuhan atur datang ke daerah sini. Di daerah sinilah saya mendapat petunjuk dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Saya merasa aman, merasa bahagia, malah kalau dipikir-pikir saya merasa suka, merasa gembira, merasa senang bahwa saya dikasih penyakit ya awalnya, yang akhirnya seperti ini. Jadi disinilah Abah bergereja di sini. Terus sudahnya, tapi lama-lama istri saya. Tunggu dulu, di katekisasi di sini juga. Di kasasi di sini juga. Berapa lama tuh waktu itu? Saya kasasi di daerah sini, pendetanya Pak Putu kalau nggak salah, yang sekarang di Bali. Cuma 6 bulan kalau nggak salah, atau 4 bulan. Kalau Abah mah, kalau orang lain mah ada yang 1 tahun katanya kasasi itu, mungkin lah. Lalu habis itu, mungkin terima 6 bulan juga tuntas. Habis itu terima baptisan. Iya, terima baptisan di sini. Dan menjadi Kristen resmi waktu asli, itu. Ya, udah. Nah,
pindahnya dari sini. Awalnya saya sudah bergereja di sini, sudah mendapat petunjuk di sini. Nah, akhirnya ibunya ya istri saya, Maen, yang menderita sakit-sakitan, darah tinggi. Ya kadang-kadang kalau mau diperiksa, kalau ada memang tempat di laut, tetapi berabe, kan harus kontrol ke rumah sakit. Jadi kalau ada di sini mudah, tinggal naik angkot. Kalau ada di sana mah jadi susah ya di laut mah. Ya suruh nginep di situ, Pak Ujang. Ya nginepnya di Pak Ujang. Nah, jadi kontrolnya malah di rumah sakit di Cianjur. Nah lama-lama jadi bawa sama Dede. Anak putri. Udahlah, Mama sekarang mah di situ aja supaya jangan mundar mandir ke sini. Bawa ke Cikampek. Ke Cikampek. Nah, udah bawa ke Cikampek, cuma dia titip aja deh di sini. Iya, ya saya tanggung jawab katanya sama anak. Jadi saya masih di sini. Nah, lama-lama si Ima meninggal. Meninggalnya di Kerawang. Dari Kerawang itu langsung dibawa ke sini. Dikebumikan di sini. Di sini, di makam sini. Nah, si Ima, jadi bapak sudah nggak ada temennya. Memang kalau temen di luar mah banyak, tapi di kolam mah nggak ada. Jadi cuang cium sendirian. Jadi gimana ya kalau mau udahlah jual aja kolam. Ya lama-lama si kolam itu dijual, lalu saya ngikutin ke sana ke Cikampek. Nah si Mama dikubur di sini. Oke, tunggu sebentar. Jadi waktu Abah sudah dibaptis, ya, itu tahu nggak tuh punya risiko yang besar terhadap keluarga? Udah jadi Kristen maksud saya, pindah agama gitu. Ya memang kalau apa ya, memang kalau kewajiban atau gini, waktu Abah udah jadi Kristen, ya, keluarga gimana? Maksud saya bagaimana keluarga yang lainnya terhadap Abah yang sudah jadi Kristen waktu itu? Jadi sebenarnya soal keluarga mah ya ada yang menjauh, kebanyakan menjauh. Terutama anak ada yang ngikutin, yang laki-laki dari mungkin kalau saya nikah itu 2 kali. Yang dari yang pertama punya laki-laki, nah itu masuk juga hamba Tuhan. Oh jadi Kristen? Mengikuti iya, cuma laki-laki gitu. Kalau perempuannya enggak, sebab punya suami gitu. Bagaimana suaminya? Suaminya Muslim. Kalau anak saya yang laki-laki mah udah masuk. Nah gitu. Jadi ada yang menjauh, ada juga yang mendekat. Apalagi anak malahan. Anak juga menjauh. Anak Maen menjauh. Kan banyak adiknya. Malah kakaknya juga ustadz juga kalau di luar pekerjaan. Tapi kalau pekerjaannya mah dia jadi guru di Unpad. Jadi guru di Unpad Bandung. Nah kalau di luar dia jadi ustadz. Lainnya malamnya, kalau sorenya jadi ustadz. Itu juga begitu. Sampai ngusir pada saya. Malah saya datang juga kepada mertua saya. Malah ada RT yang datang. Sama RT saya datang. RT, Assalamualaikum. Ada apa? Ini Pak, katanya. Ini kalau peraturan ya, ada tamu 24 jam harus lapor. Pak, memang itu saya tahu. Peraturannya seperti itu. Kurang sini Pak dikit. Kurang sini apa? Supaya kelihatan. Ya. Memang itu sudah tahu. Tapi ini kan ibunya. Sama belum pernah. Anaknya bertahun-tahun misalnya di luar. Di Bandung, di Jakarta misalnya. Sewaktu-waktu datang. Datang kepada ibunya. Lalu didatangi sama RT. Itu jarang. Kalau datangnya kepada ibunya. Kan itu anaknya. RT ya suruhan. Pak RT itu belum tahu. Jadi suruhan kakaknya. Saya datang ke sini disuruh sama kakaknya. Ya, kalau begitu kurang ajar banget. Datang kepada mertua. Kalau saya mertua. Kalau Maen kan ibunya. Datang ke situ masa harus daftar ke RT segala macam. Nah ada. Apalagi ini anaknya. Kalau tamu yang lain ya boleh-boleh aja. Yang apa yang kena, apa yang belum kena. Kalau anak ya namanya anak menengok orang tua sih
masa diusir Hmm. sama RT tuh. Nah, ikut aja. Saya mah suruhan. Gara-gara Abah jadi Kristen. Nah iya. Hmm. Dan ya udah. Jadi sebanyak Kalau keluarga permusuhan. yang di Tasik, Yang di Tasik, Hmm. ya memang kalau keluarga ibu bapak saya sudah tidak ada. Cuma tinggal adik. Ya kebanyakan ya sudah pada meninggal. Oke. Jadi kan Abah kan udah mengalami di keyakinan Islam, Ya. dan sekarang sudah di dalam Tuhan Yesus. Ya. Abah ada perasaan apa gitu sekarang gitu sudah di dalam Tuhan Yesus? Ya perasaan saya masih lega aja. Hmm. Perasaan saya masih jadi banyak teman, banyak mengasihi satu sama lainnya. Kalau hamba Tuhan itu lain dengan zaman dulu. Lain zaman dulu. Kalau zaman dulu mah ya banyaknya permusuhan, senggol-senggolan. Ya namanya kalau dagang ya acara dagang ketakutan, kayak elehkeun batur misalnya. Tetapi kalau sekarang mah enggak, merasa lega. Jadi kita berteman. Jadi andai kata kalau sekarang mah jadi banyak teman aja. Perasaan tuh gitu. Ya. Jadi bebas gitu. Nah, nggak ada apa-apa. Kemudian dulu yang sakit yang sudah sembuh itu, yang sakit yang sampai begini tidak bisa tuh, masih kambuh nggak? Enggak, itu mah udah nggak kambuh sampai sekarang? Enggak kambuh lagi itu mah. Cuma kemarin saya dioperasi lain. Maksud saya yang dulu itu ya udah sembuh itu mah sama total sekali. saja. Luar biasa ya. Jadi kencing batu itu sudah tidak ada sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Ada juga penyakit, memang penyakit lain ya, ya. Penyakit lain. Yang dinamakan lah. Itu apa kata dokter mah kostrat apa tuh? Nah, yang kemarin dioperasi kostrat. Iya, karena mungkin jadi, juga udah usia ya. Iya, ongko ya. Iya. Terus ke depan kira-kira kalau ada yang minta Abah masuk Islam dikasih banyak banget harta tanah di mana-mana. Nah, dibawa mati lah. Walaupun punya apapun. Tetapi keselamatan yang paling utama. Cukup walaupun punya hektaran, nggak dibawa mati, nggak punya mobil puluhan. Ya mati mah yang bawa ban serep-serep bawang. Enggak. Misalnya si A punya mobil 10 atau 20, saking kayanya. Kalau mati mah ya mati nggak dibawa. Nggak bawa ban serep, nggak bawa ban apanya, apalagi yang bagus. Enggak. Mati mah ya mati udah tinggalan. Jadi walaupun ada yang memberi apapun soal duniawi ya. Saya sudah mati percaya kepada Tuhan Yesus itu. Mujizatnya. Kalau berobat kepada ya seperti tadi itu diceritakan waktu mau menyembuhkan malah ditipu orang. Kalau nggak ditipu juga mungkin nggak cukup uang sedikit. Enggak lah. Kalau sekarang mah sudah. Iya. Nah teman-teman, luar biasa ya kesaksiannya Abah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian dari Bapak ini sungguh banyak sekali pelajaran-pelajaran rohani yang bermanfaat, yang sangat-sangat memberkati, yang sangat menguatkan iman kita. Dan semoga kesaksian ini akan membuat kita semakin semangat, semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin memiliki keyakinan yang sungguh bahwa bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya tidak sia-sia, melainkan beroleh hidup yang kekal.